Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu, Bapak, saudara-saudara sekalian, segenap peserta pengajian online Ramadan 1441 Hijriah PWM Kalimantan Timur, rahimakumullah. Ya, bersyukur kita kembali lagi bisa ketemu untuk sesi yang ketiga. Ya. Dan mohon maaf tadi di awal ada gangguan teknis, gangguan internet, sehingga terpaksa mulainya agak tertunda sedikit, ya. Tapi mudah-mudahan nanti ke depan bisa tetap berjalan dengan lancar. Ibu-ibu, bapak sekalian, rahimakumullah, topik kita hari ini adalah menyelaraskan misi yang pertama. Kita kemarin sudah bahas misi Muhammadiyah ada 3. Misi yang pertama adalah menegakkan tauhid yang murni berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini misi pertama Muhammadiyah yang menjadi fondasi dari Muhammadiyah di dalam menjalankan Islam, dan kita sebagai Muslim, fondasi yang menjadikan amal-amal kita menjadi bernilai itu adalah tauhid. Sehingga menjadi anggota Muhammadiyah seharusnya menyelaraskan misi yang pertama. Kalau Muhammadiyah menegakkan tauhid yang murni berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai upaya kegiatan bagaimana Muhammadiyah di dalam berdakwah ini dapat mengajak umat Islam untuk memiliki tauhid yang murni, maka kita sebagai anggota Muhammadiyah, ya, menyelaraskan misi pribadi kita, ya, menjadi menegakkan tauhid yang murni berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah pada diri kita masing-masing. Ya. Saya sebagai anggota Muhammadiyah, ya, juga harus memiliki misi yang pertama adalah menegakkan tauhid yang murni pada diri saya. Ya. Bapak Ibu, seyogianya juga demikian. Ya. Misi pertamanya adalah menegakkan tauhid yang murni pada diri Bapak Ibu sekalian. Ini menjadi masalah yang sangat penting sekali karena tauhid ini menjadi syarat keberislaman kita. Seseorang untuk diakui menjadi Muslim itu salah satu syahadah, pernyataan yang harus diikrarkan adalah asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah. Nah, inilah, ya, syarat keberislaman kita, ya, adalah mempersaksikan bahwa tidak ada ilah kecuali Allah. Nah, tauhid ini menjadi fondasi utama ajaran Islam. Seluruh nabi yang diutus Allah, demikian juga rasul-rasulnya, ini semuanya mengajak manusia untuk bertauhid dengan menyatakan persaksian la ilaha illallah.
Jadi bukan hanya Nabi Muhammad saja yang mengajak untuk bertauhid, tetapi nabi-nabi sebelumnya, termasuk Nabi Isa alaihissalam, itu juga mengajak kepada tauhid. Ya. Sebagaimana difirmankan, ya, ini termaktub di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, bahwa para nabi itu mengajak kaumnya, ya qaumi ibudullah malakum min ilahin ghairi, malakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada ilah bagimu kecuali Allah. Jadi ini semua nabi mengajak itu, dan hampir nabi-nabi, ya, ini menghadapi kaumnya menyembah selain Allah. Ya. Seharusnya semua menyembah, ya, berilah, berta'aluh hanya kepada Allah. Tetapi kenyataannya, ya, banyak yang menjadikan selain Allah itu sebagai ilah. Di dalam Al-Quran, ya, dinyatakan atau dijelaskan bahwa banyak hal-hal yang dijadikan ilah oleh para manusia. Antara lain ada berhala, hawa nafsu manusia, ya. Ini ternyata di dalam Al-Quran digambarkan umat-umat yang menjadikan ilah itu berupa berhala-berhala, berupa manusia maupun berupa hawa nafsu. Ya, itu kenyataannya. Padahal seluruh umat manusia harus, ya, mengilahkan Allah saja, tidak boleh yang lain. Ya. Mari kita lihat bagaimana Al-Quran menggambarkan, ya, umat-umat manusia menjadikan berhala, manusia dan nafsu sebagai ilah mereka. Di dalam surah Al-An'am ayat 74, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz qala Ibrahimu li abihi Azar atattakhidhu asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, apakah engkau menjadikan berhala-berhala sebagai ilah-ilah? Aku melihatmu dan kaummu dalam kezaliman yang nyata. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, Nabi Ibrahim mendapati umatnya, bahkan bapaknya sendiri itu menyembah, menjadikan berhala-berhala itu sebagai ilah-ilah. Dan di dalam di dalam ayat lain diceritakan bahwa suatu saat Nabiullah Ibrahim menghancurkan patung-patung yang ada di rumah persembahan, ya. Ditinggalkan yang besar-besar sehingga ributlah, ya, kaumnya, ya. Umat pada waktu itu ribut, siapa ini yang berani-berani untuk menghancurkan sesembahan-sembahan kami, ya. Maka ketika mereka mendatangi Ibrahim, ya, oleh Nabi Ibrahim dijawab, cobalah engkau tanya itu patung yang besar itu, ya. Mereka kemudian tertegun, ya. Bagaimana mungkin patung bisa menjawab pertanyaannya? Disitulah Nabiullah Ibrahim membawa mereka pada rasionalitas, ya. Kalau ditanya saja tidak bisa melakukan apa-apa, dihancurkan tidak bisa membela dirinya sendiri,
Kenapa disembah? Ya. Maka mereka tertegun. Tetapi karena mereka sudah begitu mendarah daging mempertuhankan patung-patung itu, akhirnya Nabiullah Ibrahim dihukum dengan hukuman dibakar. Tetapi Allah menyelamatkan. Ini pada zaman Nabi Ibrahim. Kemudian setelah Nabi Ibrahim pun juga umat Nabi Musa itu bahkan kejadiannya cukup tragis. Ketika umat Nabi Musa itu dikejar oleh Fir'aun, kemudian Allah selamatkan dengan menyeberangi Laut Merah. Lautan itu dibelah, ya, sehingga menjadi seperti daratan. Nabi Musa dan umatnya berhasil menyeberang, dikejar oleh Fir'aun. Nah, ketika Fir'aun belum sampai daratan, maka disatukan lagi airnya sehingga Fir'aun tenggelam. Ya. Nah, setelah selamat ini, ya, ternyata belum lama diselamatkan oleh Allah, ya, umat Nabi Musa sudah membuat ulah. Ya, ini didokumentasikan di dalam Al-Quran, ya, surah Al-A'raf ayat 139. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa jawazna bi bani Israilal bahra fa'atau ala qaumi ya'kufuna ala asnamil lahum qalu ya Musa ij'al lana ilah, ya, ij'al lana ilahan kama lahum alihah qala innakum qaumun tajhalun. Ya. Dan kami selamatkan Bani Israel menyeberangi laut itu ketika mereka sampai kepada suatu kaum yang menyembah berhala. Mereka berkata, wahai Musa, buatkan kami ilah sebagaimana mereka memiliki beberapa ilah. Musa menjawab, sungguh kamu kaum yang bodoh. Masya Allah, baru diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun, ketemu suatu kaum yang menyembah berhala. Kaum Nabi Musa ini meminta kepada Nabi Musa untuk dibuatkan ilah sebagaimana kaum itu punya ilah. Masya Allah, ya. Kemudian juga kita melihat pada zaman Nabi Muhammad menyampaikan risalah Islam, itu kaumnya juga para penyembah patung, berhala. Ada yang besar, Lata, Uzza, Al-Mana, dan banyak lagi berhala-berhala, sehingga orang-orang Quraisy itu begitu didominasi oleh berhala ini, ya, sampai-sampai di hampir setiap rumah mereka itu ada patung-patung yang dipuja-puja, kalau mau pergi pamitan dengan patung dan lain sebagainya. Ya. Ini dihadapi juga oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan kita sekarang menyaksikan masih banyak patung-patung yang dipuja sedemikian rupa, diberikan sesaji-sesaji sedemikian rupa, sehingga orang masih didominasi oleh patung-patung itu. Mengapa mereka menjadikan berhala sebagai ilah? Nah, ini antara lain alasannya karena tradisi. Hadza ma wajadna alaina aba'ana. Ya. Ini yang telah kami dapati sejak nenek moyang kami. Ya. Sehingga mereka tidak mau berubah. Ya. Diajak untuk bertauhid, mengilahkan hanya Allah saja. Bisa jadi karena pengaruh lingkungan, karena lingkungannya para penyembah patung, mereka tidak bisa meninggalkan lingkungan itu. Tetapi ada alasan lain yang juga didokumentasikan oleh Al-Quran, ya. Liyuqarribuna ilallahi zulfa, ya, untuk mendekatkan kepada Allah, ya.
Jadi mereka mempunyai alasan kenapa kamu sembah patung-patung itu. Ya, mereka para penyembah patung itu belum tentu mereka tidak percaya pada Allah. Banyak di antara mereka yang percaya pada Allah. Tetapi kenapa masih memberhalakan patung? Ya, menjadikan patung-patung itu sebagai sesembahan, sebagai ilah. Ya. Itu alasannya liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ini hanya sebagai sarana untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ya, jadi ini sebagai sarana saja. Itu alasan. Tapi apapun alasannya, ya, menjadikan berhala sebagai ilah, ya, itu sudah termasuk kategori mensekutukan Allah. Ya. Kemudian yang kedua, ya, manusia. Manusia ini ada juga yang dijadikan ilah. Di dalam surah Al-Maidah ayat 73, Allah berfirman, laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisus salasah wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari tiga. Padahal tidak ada ilah kecuali Allah yang satu. Bapak Ibu rahimakumullah, kita mengenal Trinitas. Ada Tuhan Bapa, ya, ada Tuhan Anak. Ya. Ini sesuatu yang orang yang meyakini Trinitas, salisus salasah, ya. Isa itu juga dianggap sebagai Tuhan, padahal Isa itu adalah manusia. Maka sungguh mereka telah mengambil ilah-ilah selain Allah. Bahkan di dalam ayat lain, ya, itu orang Yahudi itu mengatakan Uzair ibnullah, ya, bahwa Uzair itu anak Allah. Artinya mereka memiliki status ketuhanan yang itu kemudian diilahkan. Dan orang-orang Nasrani mengatakan bahwa Isa itu ibnullah, anak Allah, yang itu juga memiliki status ketuhanan. Ya, ini di dalam ayat lain juga disebutkan bahwa para pendeta, ya, itu juga dijadikan arbaban min dunillah, ya, menjadi Tuhan-Tuhan di sisi Allah. Ya, karena kesolehan mereka, ya, mereka begitu kagum, ya, dengan kesolehan itu, ya, sehingga dengan kekaguman itu maka mereka itu semua titahnya, semua yang diinginkan diikuti oleh jamaahnya. Ya. Ini kita juga harus hati-hati, ya. Mungkin di antara umat Islam ada yang begitu mengkultuskan misalnya orang yang soleh, ya, sehingga apapun yang dikehendaki oleh orang yang dianggap soleh tadi dipenuhi meskipun tidak cocok dengan aturan-aturan Allah. Nah, ini juga sudah masuk di dalam kategori itu. Nah, yang ekstrim adalah apa yang dikatakan oleh Fir'aun. Ya. Wa qala Fir'aun, ya ayyuhal malak, ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Ini sombongnya Fir'aun, wahai para pembesar kaumku, aku tidak mengenal ada ilah selain aku. Ya. Maka dia memerintahkan kepada Haman, ya, supaya membakar tanah liat untuk membangun bangunan yang tinggi. Untuk apa? Untuk naik, ya. La'alli attali'u ila ilahi Musa, ya,
supaya saya bisa naik untuk bisa melihat ilahnya Musa. Ini begitu sombongnya Fir'aun. Fir'aun menyatakan dirinya sebagai ilah. Ini sesuatu hal ya, bahwa manusia bisa diperilahkan. Orang memperilahkan bisa atas kemauan yang diperilahkan, bisa atas kemauan yang memperilahkan. Jadi bisa dari dua sisi ya. Jadi orang-orang soleh tadi diperilahkan oleh pengikut-pengikutnya karena kekagumannya, sehingga mereka dijadikan ilah. Fir'aun ya, karena merasa berkuasa, Musa mengajak sesuatu yang berbeda ya, maka dia sampaikan tidak ada ilah kecuali Fir'aun. Nah, ini manusia bisa diperilahkan kapan ya? Ketika pengaruhnya itu harus diikuti 100%. Ya. Keinginannya diikuti 100%, meskipun keinginannya itu berbeda dengan ketentuan Allah dan Rasul. Jadi bisa berhala, ya, bisa manusia yang menjadi ilah. Yang ketiga, yang juga diceritakan di dalam Al-Quran, yang bisa dijadikan ilah adalah hawa nafsu. Silahkan dibaca di dalam surah Al-Jathiyah ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afara'aita manit takhadha ilahahu hawah. Pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya? Kenyataannya memang banyak orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya. Kapan? Ketika keinginan nafsu tidak memperdulikan ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Bapak Ibu sekalian, Allah memberikan kita nafsu itu sebenarnya menjadi instrumen kemanusiaan kita. Sehingga dengan instrumen kemanusiaan kita, kita bisa melaksanakan fungsi-fungsi manusia ini dengan sebaik-baiknya. Ada nafsu makan, ada nafsu seksual, ya, dan lain sebagainya. Kita kalau tidak punya nafsu makan, ya, maka sulit untuk bisa mempertahankan tubuh kita tetap sehat karena makanan tidak menarik. Bapak Ibu tidak akan tertarik dengan namanya sate, dengan namanya soto, dengan namanya makanan-makanan yang lezat-lezat kalau tidak ada nafsu makan. Maka nafsu makan ya, itu membawa kita menjaga tubuh kita. Tetapi kalau nafsu makan itu kita gunakan ya, karena kita senang makan yang enak-enak, kemudian kita tidak peduli ketentuan Allah, yang haram pun dimakan, ya, maka nafsu makan tadi sudah menjadi ilah. Sama nafsu seksual. Nafsu seksual itu juga dianugerahkan Allah buat kita supaya kita bisa menikmati proses reproduksi. Sebab tanpa hubbus syahwat minan nisa, tidak ada nafsu syahwat ya, maka laki-laki perempuan itu tidak ada menariknya. Hubungan seksual tidak ada menariknya. Sehingga kemungkinan dalam waktu tidak lama manusia ini akan segera punah. Tapi karena ini menjadi sesuatu yang menarik, Masya Allah ya, orang senang melakukannya. Tetapi Allah sudah membuat aturan-aturan, nafsu seksual bisa disalurkan kepada pasangan yang terikat di dalam ikatan pernikahan dengan syarat-syarat tertentu. Di luar itu termasuk zina, dan zina termasuk dosa besar. Nah, seorang mukmin dia akan menjaga kemaluannya kecuali yang dibolehkan.
Nah, ketika nafsu naik sedemikian rupa dan dia tidak mempedulikan kepada siapa berhubungan, maka nafsu telah meningkat statusnya menjadi ilah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini luar biasa sekali ini tauhid ini, ya, bahwa nafsu pun bisa naik status menjadi ilah. Manusia bisa naik status menjadi ilah. Berhala bisa naik status sebagai ilah. Tergantung bagaimana kita memperlakukan. Kalau ketiga hal ini mempengaruhi diri kita dan pengaruhnya itu sampai mengabaikan pengaruh Allah, berarti ketiga hal ini naik status menjadi ilah. Sehingga Bapak Ibu, ya, rahmakumullah, sebagai orang yang bertauhid, ya, maka indikator pentingnya adalah apabila mampu membebaskan diri dari pengaruh, ya, berhala, benda, manusia, dan nafsu yang tidak selaras dengan pengaruh Allah. Jadi kita membiarkan pengaruh Allah saja yang memotivasi kita untuk melakukan sesuatu dan menyingkirkan semua pengaruh-pengaruh yang tidak selaras dengan pengaruh Allah. Benda boleh berpengaruh tidak? Boleh. Sepanjang pengaruhnya selaras dengan pengaruh Allah. Kita mencintai istri, mencintai pemimpin, mencintai anak, boleh enggak? Boleh. Tetapi pengaruh mereka hanya boleh mempengaruhi kita selagi selaras dengan pengaruh Allah. Jadi, apapun yang ada di alam semesta ini hanya boleh mempengaruhi kita apabila selaras dengan pengaruh Allah. Inilah indikator penting tauhid. Adakah pengaruh-pengaruh selain yang berasal dari Allah yang mempengaruhi diri kita? Kalau saya bicara pengaruh Allah ini termasuk Rasulnya, karena yang menjelaskan bagaimana kehendak Allah itu adalah Rasulnya. Berarti kita hanya mengikatkan diri pada ketentuan-ketentuan Allah dan Rasulnya. Itulah, ya, inti dari tauhid, ya, sehingga semua yang ada di alam semesta ini hanya boleh mempengaruhi kita sepanjang sejalan dengan petunjuk Allah. Uang boleh berpengaruh, kita manfaatkan untuk hal-hal yang positif, ya. Jabatan boleh berpengaruh untuk hal-hal yang positif, tetapi tidak boleh kemudian kita melakukan sesuatu yang tidak selaras dengan ketentuan-ketentuan Allah. Nah, selanjutnya adalah bagaimana Muhammadiyah, ya, mendudukkan tauhid ini. Tauhid mempunyai 3 aspek. Ini menurut penjelasan Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, pokok pikiran pertama, yang insya Allah, ya, nanti secara mendalam akan kita kaji, ya, dengan Dr. Agung Tanarto pada sesi berikutnya, ya. Yakni yang pertama, kepercayaan dan keyakinan bahwa hanya Allah lah yang kuasa mencipta, memelihara, mengatur, dan menguasai alam semesta. Ini aspek yang pertama.
kepercayaan dan keyakinan, ya, hanya Allah saja yang kuasa mencipta, memelihara, mengatur, dan menguasai alam semesta. Sehingga aturan-aturan apapun yang terjadi di alam semesta, semuanya dalam kendali Allah. Kalau sekarang kita mengalami wabah COVID-19, itu pun juga tidak terlepas dari ketentuan Allah. Jadi bukan sesuatu yang terjadi di luar kendali Allah. Sehingga kita untuk mengatasinya, kita harus mohon kepada Allah Sang Pengendali. Tidak mengandalkan kemampuan manusia. Itu kita lakukan secara optimal, tetapi kita masih tetap mohon kepada Allah. Aspek yang kedua adalah kepercayaan dan keyakinan bahwa hanya Allah lah Tuhan yang hak. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ya. Yang ketiga, kepercayaan dan keyakinan bahwa hanya Allah lah yang berhak dan wajib dihambai. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita tidak boleh menghamba kepada pemimpin, kita tidak boleh menghamba kepada sesama manusia, tidak boleh menghamba kepada jin, ya, dan lain-lain. Tetapi penghambaan diri kita, ya, ta'abbud kita itu hanya kepada Allah. Dan itu tiap hari berulang-ulang kita nyatakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami menghambakan diri, dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Ini tiga aspek yang dibentuk, ya, oleh tauhid, ya, berdasarkan penjelasan Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Ya. Nah, penjelasan berikutnya adalah tauhid membentuk dua kepercayaan atau kesadaran. Yang pertama adalah kesadaran, kepercayaan, ya, akan adanya hari akhir di mana manusia akan mempertanggungjawabkan hidupnya di dunia ini. Jadi karena kita akan mempertanggungjawabkan setiap amal yang kita lakukan, maka di dalam beramal itu kita mempertimbangkan sesuai tidak dengan ketentuan Allah, sesuai tidak dengan syariat Allah. Kalau sesuai kita melakukan, kalau tidak sesuai kita urungkan. Ini termasuk, ya, bahwa ibadah ta'abbud yang kita lakukan itu harus masuk dari tiga kategori: menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, dan memastikan apa yang kita lakukan itu sesuai dengan syarak. Maksudnya ketentuan-ketentuan Allah dan Rasulnya. Nah, keyakinan ini, ya, apapun yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan di hari akhir, ini menimbulkan kehati-hatian kita. Karena semua harus kita pertanggungjawabkan di sisi Allah, maka kita harus berusaha sekuat tenaga bahwa yang kita lakukan itu sesuai dengan petunjuk-petunjuk Allah. Yang kedua adalah sadar bahwa hidup manusia di dunia ini semata-mata untuk
beramal soleh. Wal asri, demi usia yang ditetapkan Allah buat kita. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya kita semua berada di dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali yang beriman, bertauhid, wa amilus sholihat, dan beramal soleh. Watawasau bil haq watawasau bis sabr. Disinilah amal soleh ini yang akan menentukan derajat kita nanti, ya, di sisi Allah, masuk kelompok derajat yang tinggi atau derajat rendah. Ini kesadaran yang dibentuk oleh tauhid. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ya, dengan tauhid ini, ya, maka manusia akan dapat yang pertama menempatkan dirinya pada kedudukan yang sebenarnya sesuai dengan sengaja Allah menciptakan manusia. Dia bisa menempatkan dirinya sebagai ibad, dirinya sebagai hamba Allah. Jadi tugas manusia, Allah menciptakan manusia sebagai hamba yang diberikan tugas menjadi khalifah, yang di dalam pelaksanaan tugasnya itu harus bernilai ibadah. Maka dengan tauhid ini, manusia akan dapat menempatkan dirinya pada kedudukan yang sebenarnya, sesuai dengan sengaja Allah menciptakan kita manusia ini. Yang kedua, mempertahankan kemuliaan dirinya, tetap menjadi makhluk yang termulia. Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah Allah ciptakan manusia itu, ya, dalam kondisi yang sebaik-baiknya. Jadi manusia itu Allah memang sudah ciptakan, ya, dalam kondisi yang sebaik-baiknya, ya. Tetapi summa radatnahu asfala safilin. Tapi mereka akan dijerembabkan, ya, dalam kondisi yang paling buruk. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Ini syarat untuk tetap menjadi makhluk yang termulia, itu beriman dan beramal soleh. Yang ini dibentuk atas jiwa tauhid. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita bisa berada pada posisi yang termulia ini, maka manusia itu bisa lebih mulia daripada malaikat. Malaikat ini adalah makhluk Allah yang mulia. Tetapi manusia dengan upaya yang keras, yang sungguh-sungguh untuk berta'abbud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa menempati derajat yang lebih tinggi dari para malaikat. Tapi kalau dia gagal, maka dia akan menjadi asfala safilin, lebih rendah daripada yang rendah, lebih rendah derajatnya dari setan. Masya Allah, lebih rendah dari yang rendah. Nah, yang ketiga adalah menjadikan seluruh hidup dan kehidupannya semata-mata untuk beribadah kepada
Allah. Ini tauhid ya, akan membentuk manusia ya, menjadi orang yang menjadikan seluruh hidup dan kehidupannya semata-mata untuk ta'abbud, beribadah kepada Allah. Kemarin kita sudah bahas mahiyal ibadah. Nah, oleh karena itu kewajiban warga Muhammadiyah sebagaimana tercantum di dalam pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah, kehidupan pribadi dalam akidah, setiap warga Muhammadiyah harus memiliki prinsip hidup dan kesadaran imani berupa tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang benar, ikhlas, dan penuh ketundukan, sehingga terpancar sebagai ibadur rahman, menjalani kehidupan dengan benar-benar menjadi mukmin, muslim, muhsin, dan muttaqin yang paripurna. Setiap warga Muhammadiyah wajib menjadikan iman dan tauhid sebagai sumber dari seluruh kegiatan hidup. Tidak boleh mengingkari keimanan berdasarkan tauhid itu dan tetap menjauhi serta menolak takhayul, bid'ah, khurafat yang menodai iman dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, kita menyadari bahwa di dalam masyarakat kita masih banyak khurafat, takhayul ya, yang masih melingkupi masyarakat kita. Maka kita harus membersihkan ya, khurafat takhayul itu supaya tidak mengotori tauhid kita sehingga tidak murni lagi. Nah, kita sampai pada bagaimana kita menyelaraskan misi yang pertama ini. Ya. Muhammadiyah mempunyai misi menegakkan tauhid yang murni. Maka kita sebagai anggota Muhammadiyah, aktualisasinya adalah menegakkan tauhid murni pada diri kita masing-masing. Nah, kalau kita sudah menetapkan misi pribadi pertama kita, menegakkan tauhid murni pada diri saya sebagai misi pribadi yang pertama, maka kita sudah selaras dengan Muhammadiyah. Dan insya Allah kita akan bisa bermuhammadiyah dengan baik. Sebab kalau masih ada kotoran-kotoran yang mengotori tauhid kita berupa kesyirikan, maka kita tidak bisa full di dalam bermuhammadiyah. Karena berbeda yang diperjuangkan. Tentu langkah pertama yang mesti kita lakukan, bagaimana caranya supaya tauhid kita benar-benar tauhid yang murni. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, ya, marilah kita berjuang, ya, menegakkan tauhid yang murni pada diri kita masing-masing, sehingga hidup kita itu betul-betul hidup yang bertauhid. Sebab tauhid ini ya, yang akan
menurunkan ampunan Allah, dan sebaliknya orang yang tidak bertauhid hingga akhir hayatnya, Allah tidak berkenan memberikan ampunan. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa siapa saja yang menyekutukan Dia. Artinya tauhidnya tidak murni, dan mengampuni dosa-dosa selain itu bagi siapa saja yang dikehendaki. Karena itu memperjuangkan menjadi seorang yang bertauhid murni ini merupakan sebuah keharusan supaya kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, silahkan ini ditulis. Misi pribadi, misi pertama pribadi saya adalah menegakkan tauhid yang murni pada diri saya. Jadi kita punya misi hidup. Selagi hidup, saya harus menegakkan tauhid yang murni pada diri saya. Supaya tidak lupa, mohon berkenan Bapak Ibu sekalian untuk menuliskannya. Kalau perlu nanti ditulis besar-besar, tempelkan di kamar, bahwa misi hidup pertama kita adalah menegakkan tauhid yang murni. Selanjutnya proses perjalanan hidup kita gunakan untuk selalu melakukan introspeksi. Jangan-jangan apa yang kita lakukan ada yang menyalahi tauhid. Kita selalu bermuhasabah, kita selalu belajar Islam dengan baik, kita selalu berkonsultasi dengan Al-Quran, sehingga setiap kesalahan yang kita lakukan cepat kita kenali, dan kita segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, saya mengajak, mari kita optimalkan kita di dalam belajar, terutama mempelajari Islam ini, sehingga kita tahu betul apa yang dimaui Allah, kita tahu betul tuntunan Allah, demikian juga tuntunan Rasulnya, sehingga di dalam menentukan langkah-langkah hidup kita bisa sesuai yang dikehendaki Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, saya mengajak ini, saya kira hampir semua audien yang monitor punya smartphone. Nah, supaya di smartphone-nya itu diisi aplikasi-aplikasi yang bisa mengantarkan kita pada pemahaman Islam yang baik. Yang pertama yang saya sarankan adalah harus ada aplikasi Al-Qur'annya, di mana kita di mana-mana kita bisa baca. Sehingga kita tidak perlu membawa mushaf kemana-mana, tapi cukup HP, HP kita bawa kemana-mana. Dan saya kira Bapak Ibu sekalian sudah membawa HP kemana-mana, bahkan di rumah saja, kita kemana-mana, HP-nya juga ikut kemana-mana. Ini kita isi dengan aplikasi Al-Quran, di mana ada waktu kita bisa membaca Al-Quran. Yang kedua, kita isi aplikasi apa? Tafsir. Bapak Ibu bisa pilih di dalam Play Store itu ada tafsir Ibnu Katsir, ada banyak sekali kitab-kitab tafsir, kita bisa tinggal download dan kita bawa kemana-mana,
setiap hari kita bisa baca. Mungkin kita sedang bepergian menunggu, ya, kita bisa baca. Kemudian apalagi? Hadis, ya, kitab hadis mesti kita install. Ya. Ini ada Kutubut Tis'ah, ensiklopedia hadis yang bisa kita download dengan gratis. Ya. Meskipun kalau gratis itu juga agak agak terbatas yang bisa kita ambil. Ya. Tapi kalau ada yang berbayar, ya, tidak terlalu mahal. Ya, tidak terlalu mahal, itu kita bisa mengeksplorasi. Di sini kita bisa melihat hadis setiap hari dari Kutubut Tis'ah, semuanya ada. Ya, ini yang mohon kiranya Bapak Ibu segenap warga anggota Muhammadiyah itu minimal mempunyai aplikasi-aplikasi itu, sehingga tiap hari kita mesti baca Al-Quran, setiap hari kita mesti baca hadis, setiap hari kita mesti baca tafsir. Ya. Ini untuk apa? Untuk menjaga supaya keberagamaan kita dari waktu ke waktu semakin baik. Dan di sini ada aplikasi Golden Habit. Ya. Ini untuk memonitor bagaimana amaliyah, ya, amaliyah sholat kita, amaliyah puasa kita, zakat, infak, sedekah kita, kemudian adab kita, tadarus kita, taklim kita, membaca kita, berorganisasi dan lain sebagainya. Itu ada di aplikasi Golden Habit yang juga sudah tersedia di dalam Play Store. Ya. Sehingga ya silahkan Ibu-Ibu sekalian bisa melakukannya di HP masing-masing, sehingga HP kita itu bisa kita bawa kemana-mana dan isinya sesuatu yang positif yang bisa membantu kita untuk mengamalkan Islam ini semakin baik karena di backup oleh ilmu. Karena siapapun yang mau beragama dengan baik, fa'alahi bil ilm, dia harus dengan ilmu. Ini sebuah keharusan bagi kita untuk melakukannya, ya, sehingga dari waktu ke waktu keberagamaan kita akan menjadi semakin baik. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, misi pertama Muhammadiyah, menegakkan tauhid yang murni. Kita jadikan menjadi misi pertama kita, menegakkan tauhid yang murni pada diri kita masing-masing. Hadanallahu yakum ajma'in. Nasr minallah fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.